Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, alhamdulillah kalau baik semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri kita sendiri. Berdoa mulai. Fatihah. Oke. Sebelum saya memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen kalian satu persatu. Dimas, ya ada. Terus Nizar, ya ada. Kemudian Alfian, ya ada. Terus Calvin, ya ada. Kemudian Alizatul, oke, ada. Kemudian Celia, ada. Oke, kemudian Yuni, ada. Kemudian Ningse, oh enggak ada ya Ningse ya, di mana, ada yang tahu? Oh mungkin dia ada acara atau lagi sakit kan, enggak ada yang tahu ya. Jadi yang tidak hadir pada pagi hari ini cuma Ningse ya. Oh iya ya. Oke, absen sudah. Kemudian sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita selanjutnya sudah memanjatkan raja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana kita bisa hadir pada mata pelajaran pada pagi hari ini. Di sini saya akan meng-share video pembelajaran berupa PPT tentang ilmu ekonomi. Tolong pada video PPT tersebut disimak baik-baik ya, karena di akhir nanti itu ada tugas. Jadi video PPT-nya tolong di-share, dipelajari dengan baik pada pagi hari ini. Oke, saya sudah meng-share video PPT-nya di grup WA masing-masing. Tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari tentang konsep ilmu ekonomi untuk SMA kelas 10, bagian yang pertama. Konsep ilmu ekonomi yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah konsep ilmu ekonomi sendiri. Yang nomor 2 adalah prinsip ekonomi, kaitannya dengan motif dan tindakan ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kelangkaan dan biaya peluang. Sedangkan yang keempat adalah ilmu ekonomi syariah. Ada beberapa tokoh dunia yang mendefinisikan ilmu ekonomi. Yang pertama adalah Karl Marx. Dia mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu mengenai cara manusia bertahan hidup dalam struktur kelas sosial dengan hubungan yang ditetapkan dalam memanfaatkan sarana-sarana untuk kegiatan ekonomi. Yang ditekankan oleh Karl Marx adalah cara manusia untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga Adam Smith. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang mendalami tingkah laku manusia pada umumnya saat mengelola sumber daya, baik itu sumber daya yang terbatas maupun sumber daya yang tidak terbatas, supaya dapat mencapai suatu tujuan dalam hidupnya. Ilmu ekonomi sendiri berarti kalau disimpulkan adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi poinnya adalah sumber dayanya memang yang terbatas, kemudian kebutuhan untuk memenuhinya itu tidak terbatas. Pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan juga ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif adalah cabang ilmu ekonomi yang memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah teori ekonomi, yaitu cabang ilmu ekonomi yang berupaya untuk menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Kemudian yang ketiga adalah ilmu ekonomi terapan, cabang ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif.
Di sini untuk teori ekonomi akan terbagi menjadi dua, yaitu teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Makro itu berarti yang lebih besar, mikro berarti yang lebih kecil atau lingkupnya yang lebih sempit. Contoh ekonomi deskriptif, kondisi perekonomian Indonesia sejak Januari hingga Juli 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ada juga misalnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 70-an, terus bisa juga untuk ekonomi Jepang pasca Perang Dunia Kedua seperti apa. Nah, itu namanya adalah contoh ekonomi deskriptif. Seperti apa ciri-cirinya? Biasanya adalah suatu hasil yang bukan rekayasa, nyata dan memang faktual. Memiliki beberapa instrumen seperti penggambarannya dalam bentuk grafik, kurva, dan yang lain sebagainya biasanya untuk mempermudah penggambaran datanya. Dengan contoh ekonomi makro dan mikro. Sekarang untuk contoh ekonomi makro dulu. Ilmu ekonomi dengan pembahasan tentang keseluruhan atau agregatif kegiatan ekonomi. Ini lingkupnya lebih luas. Misalnya membahas tentang jumlah pengangguran, tingkat inflasi, pendapatan nasional, perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi suatu negara, itu akan dibahas dalam ekonomi makro atau yang lingkupnya lebih luas. Sedangkan ekonomi mikro adalah Sedangkan ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau khusus. Contohnya perilaku konsumen, saluran distribusi, penentuan harga, kegiatan produksi, juga strategi pemasaran. Contoh dari ekonomi terapan, pemanfaatan ilmu ekonomi menggunakan kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi tertentu. Jadi dia menggunakan kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Nah, contohnya ekonomi yang diterapkan dalam koperasi berarti ekonomi koperasi, ekonomi yang diterapkan dalam perbankan berarti ekonomi perbankan, ekonomi yang diterapkan dalam kebijakan moneter berarti ekonomi moneter. Begitu juga dengan kewirausahaan, politik, dan juga pertanian. Berarti ilmu ekonomi yang diterapkan dalam bidang pertanian. Metode ekonomi ada 4. Metode ini dipakai atau digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan ekonomi. Ada yang menggunakan metode yang pertama yaitu metode deduktif. Metode deduktif ini memecahkan masalah sesuai dengan teori, prinsip hukum dengan aturan-aturan dasar dari ekonomi lainnya. Jadi dia mencari teori-teori atau prinsip-prinsip hukum yang sudah sesuai. Nah, itu digunakan untuk memecahkan masalah. Sudah ada sesuai dengan teori-teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Berbeda dengan yang nomor 2 atau metode induktif. Metode induktif ini mencari atau mengumpulkan dulu data-datanya, kemudian mencari jalan keluar pemecahannya dengan segala konsekuensinya. Jadi terbalik. Kalau untuk deduktif dia cari-cari materi dan teorinya terlebih dahulu, terus berarti kalau ada masalah ini sesuai dengan teori ini, pemecahannya adalah seperti ini. Nah, kalau induktif berbeda. Dia mencari atau mengumpulkan data-data dulu. Oh, ternyata ini efeknya ini efeknya ini. Baru nanti dicari untuk jalan keluarnya. Terus kemudian yang ketiga adalah metode matematis. Metode matematis ini memecahkan masalah ekonomi dengan pemecahan secara matematis atau hitungan matematika. Yang keempat adalah memecahkan masalah ekonomi dengan mengumpulkan, mengolah, menafsirkan, menyajikan data statistik supaya ketemu permasalahannya sekaligus alternatif solusinya dengan metode-metode yang statistika. Nah, sekarang kita mempelajari ke konsep berikutnya yaitu prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu apa sih? Prinsip ekonomi itu mencoba untuk mengeluarkan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu. Karena kalau modalnya kecil tidak mungkin hasilnya maksimal, tetapi hanya bisa sampai ke level tertentu saja. Jadi pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil tertentu, kemudian pengorbanan tertentu untuk hasil yang maksimal. Jadi untuk mendapatkan hasil maksimal, maka kita membutuhkan materi-materi atau pengorbanan-pengorbanan tertentu yang sudah kita ukur sebelumnya. Penerapan prinsip ekonomi ada pada 3 kegiatan, baik itu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Kalau penerapan prinsip ekonomi pada kegiatan produksi, intinya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa
sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi dan pengorbanan yang tertentu. Jadi seorang produsen dia akan memikirkan bagaimana untuk menghasilkan barang dan jasa yang sebanyak-banyaknya dengan biaya produksi yang sehemat mungkin, diusahakan untuk bisa sehemat mungkin. Misalnya, dia mencoba untuk menentukan harga jual berapa yang paling menguntungkan, pakai bahan baku yang kualitasnya seperti apa, belinya dari mana, terus menggunakan tenaga kerja yang ahli, yang terampil, atau yang bisa mengerjakan satu bidang saja, atau juga bisa juga memilih akan menggunakan mesin produksi atau menggunakan tenaga manusia. Nah, itu prinsip-prinsip kegiatan produksi. Kemudian untuk kegiatan distribusi pada prinsipnya adalah untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan lebih efektif, lebih hemat, dengan layanan prima dan menyerap tren yang sedang berlaku di masyarakat. Misalnya, sebagai produsen ini dia memikirkan bagaimana cara meningkatkan kualitas pelayanan ke masyarakat, menyalurkan barang ke konsumen dengan tepat waktu, lebih cepat, memakai sarana distribusi yang punya harga yang relatif murah, apakah dia pakai ojek online misalnya, atau menggunakan jasa pengiriman barang, atau dia antar sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Prinsip dasar ekonominya dia adalah memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari suatu barang dan jasa dengan modal atau pengorbanan tertentu. Jadi kalau konsumen kan biasanya memikirkan bagaimana mendapatkan barang yang lebih enak, lebih banyak, lebih bagus, tapi dengan harga yang murah, nggak repot, nggak ribet, lebih praktis seperti itu. Itu prinsip dasarnya. Nah, kalau kita bisa menerapkan apa yang mau kita gunakan sesuai dengan kegiatan yang kita tekuni. Apakah kita berada di kegiatan produksi, kita berada di kegiatan distribusi, atau kita sebagai konsumen saja. Selanjutnya, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan untuk mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang didapat dengan memilih opsi paling tepat untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan skala prioritas. Jadi tindakan yang dilakukan ini mempertimbangkan pengorbanan dan hasil yang didapat. Secara singkatnya istilahnya adalah worth it atau sesuai apa enggak sih yang pengorbanan yang kita keluarkan dengan hasil yang akan kita dapat. Penerapan tindakan ekonomi. Penerapan tindakan ekonomi ini ada tindakan ekonomi yang rasional dan juga yang irasional. Yang rasional berarti melakukan tindakan ekonomi dilandasi dengan pertimbangan yang matang karena memang sebuah kebutuhan dengan pilihan yang tepat sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan untuk tindakan ekonomi yang irasional melakukan tindakan ekonomi karena pertimbangan yang tidak umum, misalnya karena selera, karena iklan, atau karena fanatik. Ini nanti akan kalian jadikan sebuah tugas. Saya minta kalian untuk memberikan contoh bagaimana tindakan ekonomi yang rasional dan tindakan ekonomi yang irasional. Yang rasional misalnya kalian bisa melakukan, saya mau membeli barang ini karena memang saya butuh. Saya mau beli kuota karena memang saat ini saya butuh. Kemudian berapa kuota yang berapa saya cari untuk paket yang paling hemat. Kemudian yang irasional misalnya saya mau beli motor atau misalnya mau saya beli sepeda yang harganya 24 juta misalnya. Kenapa? Karena saya lihat teman-teman saya itu pakai itu semua. Nah, terus atau misalnya karena mereknya ini sih, jadi saya mau ambil yang itu gitu. Nah, selanjutnya adalah motif ekonomi. Motif ekonomi adalah alasan, dorongan, dan kegiatan yang dilakukan seseorang atau badan usaha untuk melakukan tindakan ekonomi, baik dorongan itu atau motif itu dari dalam atau intrinsik maupun dari luar atau ekstrinsik. Motif ekonomi ini ada 4. Yang pertama, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Dia bekerja atau melakukan tindakan-tindakan ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan. Nah, itu motif yang pertama. Kemudian yang kedua adalah motif memperoleh laba. Kenapa sih kamu mau melakukan tindakan ekonomi? Ya, karena ingin mencari laba atau mencari keuntungan. Nah, itu motifnya. Ada juga untuk yang motifnya adalah untuk mendapatkan kekuasaan ekonomi. Maksudnya adalah kekuasaan ekonomi ini dia ingin menguasai pasar, dia ingin bisa mengatur harga, dia bisa membuat standar produk tersendiri dari pesaing-pesaingnya. Jadi dia bisa menetapkan atau menguasai pasar tertentu. Selanjutnya yang keempat adalah untuk
motif atau penghargaan atau prestis. Dia ingin dihargai, lebih dianggap, lebih dilihat, sehingga dia melakukan tindakan tertentu tersebut, atau misalnya dia melakukan tindakan ekonomi tersebut. Dia mau beli jam yang mewah, dia mau beli laptop yang mewah, dia mau beli misalnya handphone yang bagus. Ya, apakah bagus itu sesuai dengan fungsinya atau bagus karena cari mereknya. Nah, itu biasanya tergolong pada motif ekonomi yang mencari penghargaan atau prestis. Oke, hari ini kita sampai di sini dulu pembelajarannya tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Materi ini akan kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya yang mempelajari tentang kelangkaan, biaya peluang, cara mengatasi kelangkaan, dan ekonomi syariah. Selanjutnya silakan kalian untuk mengisi absen di Google Form yang sudah saya sediakan. Ada 2 pertanyaan, nanti silakan kalian isi, kemudian kalian beri review apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran saya atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Apakah dari kalian sudah menyimak video PPT yang saya share? Ya, oke. Kalau sudah menyimak semuanya. Oke, di sini saya akan menambahkan sedikit tentang materi pada hari ini. Ada yang tahu konsep dasar ilmu ekonomi? Ya, oke, silakan Dimas. Oh ya, betul. Oke, saya akan menambahkan sedikit. Konsep dasar ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari kata oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Jadi oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Pemikiran Yunani inilah yang nantinya dikembangkan para ahli untuk mendefinisikan ilmu ekonomi. Kemudian dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, pengertian ekonomi menurut para ahli. Adam Smith yang pertama mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Aristoteles berpendapat bahwa ilmu ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang bisa digunakan melalui 2 jalan, yaitu adanya kemungkinan untuk dipakai dan kemungkinan untuk ditukarkan dengan barang. Pendapat ini berkaitan dengan nilai pemakaian dan nilai pertukaran dalam materi ekonomi. Dan dari pengertian ilmu ekonomi beberapa ahli di atas, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek, yaitu kegiatan ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi menurut Alfred W. Stoner. Kajian ilmu ekonomi terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi terapan, dan yang ketiga ilmu teori ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif di sini, ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kamu bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau kelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Yang ketiga ada ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori ini berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Di sini itu ada 2, yakni teori ekonomi makro dan teori ekonomi mikro. Teori ekonomi makro membahas kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Analisisnya bersifat global dan berfokus pada permasalahan sistem perekonomian secara keseluruhan. Contohnya pengangguran, inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan stagnan. Yang kedua, teori ekonomi mikro itu membahas perekonomian dalam ruang lingkup kecil atau khusus. Biasanya teori ekonomi mikro ini mempelajari perilaku individu,
rumah tangga, perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya ada prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi ini, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya semaksimal mungkin. Yang kedua, tindakan ekonomi di sini diartikan sebagai upaya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini juga dilakukan untuk dapat mengatasi rasa kurang makmur atau keinginan menjadi makmur. Yang ketiga yakni motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan hal-hal yang terjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh motif-motif ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari antara lain keinginan menjadi makmur, memperoleh penghargaan, motif sosial ingin menolong sesama, menaikkan status sosial, yang terakhir motif untuk bertahan hidup dan diterima di lingkungan masyarakat. Jadi itu tambahan sedikit dari saya pada pertemuan pagi hari ini. Di akhir video PPT tadi kan ada tugas ya, tugasnya yaitu mereview hasil pertemuan pada pagi hari ini. Oke, dari saya hanya itu saja. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.